I've long said that the greatest danger facing our world is the coupling of militant Islam with nuclear weapons. And I'm gravely concerned that the nuclear deal Israel, we inform you here that we are cutting all relations with you and with America. We have said the same thing to America, and this included security relations. Halo semua, selamat datang di video kami yang akan membahas tentang fenomena citizen diplomacy dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina, dan analisis terhadap upaya kelompok-kelompok sipil antara kedua negara untuk mengusahakan terciptanya perdamaian. Nah, kita datang di yang pertama, yaitu latar belakang konflik Israel dan Palestina, di mana konflik antara Israel dan Palestina memiliki latar belakang yang kompleks dan beragam. Berikut ada beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya konflik ini, di mana ada pembagian Palestina pada tahun 1947. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu bagi orang Yahudi dan satu bagi orang Arab. Namun proposal ini ditolak oleh pihak Arab Palestina yang merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil dan melanggar hak mereka atas tanah tersebut. Setelah Inggris meninggalkan Palestina pada tahun 1948, Israel menyatakan kemerdekaannya. Dan segera setelah itu, negara-negara Arab melancarkan serangan terhadap Israel. Latar belakang konflik Israel dan Palestina sangat rumit dan melibatkan sejarah, agama, politik, dan isu-isu sosial yang saling terkait. Dan penyelesaian konflik ini membutuhkan dialog, negosiasi, dan kompromi dari kedua belah pihak, serta dukungan dan mediasi dari komunitas internasional. Selanjutnya adalah awal mula atau alasan yang akhirnya membentuk citizen diplomacy untuk menyerukan perdamaian dalam Israel-Palestina. Nah, citizen diplomacy atau diplomasi warga negara adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks Israel-Palestina, ada beberapa alasan yang membentuk citizen diplomacy sebagai upaya untuk menyerukan perdamaian. Di antaranya, yang pertama, adanya keterlibatan masyarakat sipil, di mana konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan sedikit kemajuan dalam mencapai solusi yang berkelanjutan. Masyarakat sipil, termasuk individu, organisasi non-pemerintah, dan kelompok aktivis, merasa perlu untuk turun tangan dan berkontribusi dalam mencari solusi damai. Mereka percaya bahwa dialog dan interaksi langsung antara warga Israel dan Palestina dapat membantu membangun pemahaman, memperkuat hubungan, dan menciptakan kesadaran akan pentingnya perdamaian. Yang kedua adalah pentingnya perspektif manusia, di mana citizen diplomacy menekankan pentingnya memperhatikan perspektif manusia dalam konflik. Melalui pertemuan, dialog, dan pertukaran budaya antara warga Israel dan Palestina, para peserta dapat menggali lebih dalam tentang pengalaman pribadi, perasaan, dan harapan mereka. Hal ini membantu melampaui stereotip dan prasangka, serta membangun empati dan pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga ada pembangunan hubungan antar komunitas, di mana citizen diplomacy berfokus pada pembangunan hubungan antar komunitas, baik di antara individu maupun kelompok, dengan tujuan mempromosikan saling pengertian dan kerjasama. Nah, dalam konteks Israel-Palestina, citizen diplomacy mencoba untuk membangun jaringan dan koneksi antara warga Israel dan Palestina yang dapat berkontribusi pada rekonsiliasi, kerjasama lintas batas, dan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mencapai perdamaian jangka panjang. Nah, yang keempat yaitu pendorong perubahan dan solusi alternatif, di mana citizen diplomacy juga mendorong perubahan dan pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian konflik. Dengan melibatkan masyarakat sipil, citizen diplomacy dapat menyediakan ruang bagi ide-ide baru, solusi alternatif, dan perspektif yang berbeda untuk mencapai perdamaian. Ini dapat melibatkan advokasi untuk dialog yang lebih inklusif, perubahan kebijakan, dan upaya diplomasi rakyat yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
Nah, selanjutnya yaitu upaya yang pernah dilakukan melalui diplomasi warga Israel dan Palestina, di mana diplomasi warga antara Israel dan Palestina merujuk pada upaya masyarakat sipil, non-pemerintah, dan organisasi lainnya dari kedua belah pihak untuk berdialog, berkomunikasi, dan mencari solusi damai atas konflik mereka. Upaya semacam ini melibatkan berbagai inisiatif, dialog, pertukaran budaya, serta kolaborasi untuk mencapai pemahaman dan perdamaian. Sebagai contoh, beberapa organisasi kemanusiaan dan advokasi dari kedua belah pihak telah berusaha untuk memediasi dialog, mengedepankan keterbukaan dan toleransi antara masyarakat Israel dan Palestina. Beberapa warga dari kedua belah pihak juga terlibat dalam program atau pertukaran budaya dan pendidikan untuk menciptakan kesempatan berinteraksi dan memahami satu sama lain. Berikut adalah beberapa contoh inisiatif diplomasi warga yang melibatkan warga dari Israel dan Palestina, di mana ada dialog antar komunitas. Beberapa organisasi dan inisiatif non-pemerintah telah berupaya untuk membawa warga dari kedua pihak bersama dalam acara dialog dan pertemuan. Diskusi semacam ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan saling pengertian antara warga Israel dan Palestina. Yang kedua ada proyek kerjasama, di mana beberapa proyek kerjasama lintas batas telah dilakukan untuk menghadirkan kesempatan bekerja sama antara warga Israel dan Palestina. Contohnya adalah beberapa kayak proyek-proyek bisnis bersama, pertukaran budaya, atau program pendidikan yang melibatkan partisipasi dari warga kedua pihak. Nah, yang ketiga, pengorganisasian aksi perdamaian bersama, di mana warga Israel dan Palestina yang peduli tentang perdamaian seringkali berkumpul untuk mengadakan aksi perdamaian bersama, misalnya demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menuntut solusi damai bagi konflik mereka. Nah, yang keempat ada jaringan komunikasi antar masyarakat, di mana beberapa kelompok masyarakat mencoba membangun jaringan komunikasi yang memungkinkan warga dari Israel dan Palestina untuk berbicara dan berinteraksi langsung melalui media sosial, pertemuan, atau platform daring lainnya. Nah, yang kelima, program pendidikan damai, di mana inisiatif-inisiatif pendidikan yang didedikasikan untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya dan pandangan masyarakat kedua belah pihak juga telah dilakukan. Nah, yang keenam, ada upaya rundingan lanjutan, di mana berbagai perundingan damai telah terjadi selama bertahun-tahun. Namun, prosesnya seringkali berjalan lambat dan banyak kendala yang muncul. Tetapi, beberapa upaya diplomatik terus berlanjut, meskipun masih belum mencapai kesepakatan yang komprehensif. Selain dari itu, terdapat upaya perdamaian yang dilakukan warga internasional, seperti organisasi non-pemerintah internasional termasuk organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia telah terlibat dalam upaya perdamaian di wilayah tersebut. Mereka telah memberikan bantuan kemanusiaan, memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil, dan menyediakan platform untuk dialog antara kelompok-kelompok berbeda. Tak hanya itu, terdapat aktivis dan individu warga negara asing yang juga telah berpartisipasi dalam gerakan perdamaian Israel-Palestina. Mereka melakukan kampanye, demonstrasi, dan aksi advokasi untuk mendukung perdamaian, hak asasi manusia, dan solusi kedua negara. We are here to protest 50 years of Israeli occupation. While the Israeli government is trying to silence us, we are here to prove that we will not be silenced. When the government is celebrating 50 years to the reunification of Jerusalem and the liberation of the territories, we know that this is a lie. When we were 19 years old, it was the 67 war, and we were sure it's only a matter of time before we will reach some agreement with our neighbors. And we are very frustrated, and we are a minority, and we hope that something will bring the people out, and that's what we hope to do here. This is a very important rally of the peace camp in Israel. We believe that there is a golden opportunity following President Trump's visit to the region to move forward towards a two-state solution. Now, Egypt is hosting talks between Israel and Palestine, which will also see the presence of the US and Jordan.
It's in continuation of the constant efforts to broker peace between the two conflicting sides. The meet has come at a time when violence across the area, especially in the West Bank, has spiked. The five-way meet will be hosted in the resort city of Sharm el-Sheikh. Ensuring peace in the area is crucial as the holy month of Ramadan is just around the corner. Egypt says that this meeting aims to support dialogue between Palestine and Israel. It is also aimed at achieving calm by checking the existing episodes of violence. But such meetings, time and again, have turned out to be futile. Just a month ago, Jordan too hosted a similar meeting. During the meeting, officials from Israel and Palestine pledged to curb incidents of violence, but the violence only kept escalating, especially in the West Bank, where clashes erupted between Jewish settlers and Palestinians. The Israeli army, too, has conducted raids in the occupied territory in which several Palestinians have been killed. The situation continues to remain tense in the area. Now, all eyes are on this meeting and whether it could diffuse the current cycle of violence that has gripped the region since the beginning of the year. Citizen diplomasi dalam konteks Israel-Palestina merupakan upaya yang dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat sipil yang berkomitmen untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi melalui dialog, pertemuan, dan kerjasama antar warga Israel dan Palestina. Citizen diplomasi berharap dapat membangun pemahaman, memperkuat hubungan, dan mendorong tercapainya solusi yang berkelanjutan untuk konflik tersebut. Pembangunan perdamaian melalui aktivisme, program yang mencoba untuk mengatasi kebutuhan atau masalah bersama biasanya merupakan proyek lintas batas. Contohnya, inisiatif tersebut adalah Keshef, Pusat Perlindungan Demonstrasi, dan Sahabat Bumi Timur Tengah. Keshef melakukan kegiatan pembangunan perdamaian melalui pemantauan media dan memberikan keterampilan konsumsi media yang kritis kepada mahasiswa jurnalisme Israel dan Palestina beserta masyarakat luas. Bekerja sama dengan organisasi mitra Palestina, Keshef mengoperasikan proyek lintas batas yang menerapkan metodologi analisis media dan alat advokasi yang sama untuk kelompok sasaran Israel dan Palestina. Melalui aksi, sebuah dialog terjadi antara staf Israel dan Palestina dan mahasiswa Israel dan Palestina yang sebagian besar pertemuannya dalam kerangka proyek ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan tidak dalam situasi berkonflik. Kelompok dialog murni salah satu inisiatif yang dirancang untuk sekedar memberikan kesempatan kepada warga sipil Palestina dan Israel untuk bertemu dalam situasi netral dan menyiarkan narasi dan kisah pribadi mereka dengan bantuan fasilitator. Melalui pertemuan-pertemuan ini, diharapkan bahwa individu-individu yang berpartisipasi akan menjalani proses internal yang memungkinkan mereka untuk menampilkan wajah manusia kepada yang lain, yang pada akhirnya menumbuhkan budaya perdamaian sesuai dengan teori kontak. Diharapkan individu-individu ini akan menjadi agen perubahan di lingkungan terdekatnya, sehingga menumbuhkan perdamaian di lingkaran yang semakin luas dan mengurangi intensitas konflik. Contoh sukses dari tindakan tersebut adalah The Breviate Parent Circle. The Breviate Parent Circle atau PCCF adalah organisasi akar rumput keluarga Palestina dan Israel yang kehilangan anggota keluarga terdekat akibat konflik. PCCF beroperasi berdasarkan prinsip bahwa proses rekonsiliasi merupakan prasyarat untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. PCCF juga dikenal sebagai keluarga duka Palestina Israel untuk rekonsiliasi dan perdamaian, dan sebagai keluarga duka yang mendukung perdamaian, rekonsiliasi, dan toleransi. Aktivitas PCCF yang paling luas jangkauannya adalah program pertemuan dialog. Pertemuan dialog memungkinkan sekelompok individu untuk mendengar narasi pribadi dan pesan rekonsiliasi dari satu Palestina dan satu Israel. Pesan ini bertujuan untuk meningkatkan kemauan peserta untuk merangkul dialog sebagai alternatif kekerasan dan untuk lebih memahami kebutuhan dan perspektif sisi lain. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk memungkinkan
warga Palestina dan Israel bertemu satu sama lain, yang semakin jarang terjadi sejak Intifada kedua. Mulai tahun 2010, PCCF mulai proyek narasi yang menyatukan kelompok-kelompok orang Israel dan Palestina dari disiplin ilmu yang sama yang bertemu satu sama lain secara teratur untuk menjalin persatuan pengertian dan rasa hormat. Mereka terlibat melalui proses yang disebut pengalaman narasi paralel yang bertujuan untuk membantu masing-masing pihak memahami narasi pribadi dan nasional pihak lain. Kelompok-kelompok ini termasuk nenek-nenek, aktivis sosial, dokter, pelajar, spesialis kesehatan mental, pendidik, artis film, Wounded Crossing Border, One Voice, pelajar Israel, Palestina, dan Yordania dari Arafah Institute, pemimpin politik muda Palestina dan Israel, pejuang untuk perdamaian, orang-orang media. Kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam serangkaian pertemuan dialog uninasional dan binasional dan bersama-sama menjunjungi bekas desa Palestina Lifta serta Holocaust Yad Vashem Museum. Gerakan akar rumput solidaritas, dua contoh menonjol dalam kategori ini adalah pejuang untuk perdamaian dan gerakan solidaritas Sheikh Jarrah. Gerakan Intifada merupakan salah satu gerakan yang terjadi akibat bentrok antar umat kejadian Masjid Al-Aqsa. Gerakan ini berlangsung hingga sekarang dan merupakan simbol pembesaran kemerdekaan Palestina, baik dalam gerakan akar rumput maupun dalam kampanye lewat sosial media. Salah satu gerakan citizen diplomasi yang muncul akibat gerakan Intifada dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina dalam upaya kemerdekaan dan perdamaian. Palestina adalah Free Palestine Movement. Free Palestine Movement merupakan salah satu kampanye yang dilakukan di media sosial secara besar-besaran. Hasil akhir menunjukkan bahwa model ideal untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan Israel-Palestina, kerja people to people hanyalah salah satu elemen dari upaya legitimasi multicabang. Tetapi harus diakui, model ini murni teoritis, tidak ada strategi seperti itu, bahkan selama negosiasi Palestina-Israel pada tahun 1990-an. Dan salah satu tidak mungkin dikembangkan tanpa adanya kerangka negosiasi. Dalam keadaan seperti itu, people to people dapat dilakukan adalah mempengaruhi sejumlah individu kecil, tidak cukup di masa kritis untuk membawa beban perubahan yang kuat, mengingat realitas yang sangat kuat dari konflik yang berkepanjangan. Ini membuat people to people terisolasi di pinggiran mentalitas konflik kolektif yang lebih kuat. Harus diakui, selama people to people tidak dapat mencapai masa kritis, ia tidak dapat melawan atau mengalahkan kekuatan sosial ekonomi dan politik negatif yang lebih besar. Tetapi membuat dampak seperti itu membuat sebagai tolak ukur utama untuk keberhasilan atau kegagalannya. Kehilangan intinya, people to people tidak dapat dibebani baik dengan harapan yang berlebih atau dengan kesalahan yang berlebihan. Untuk semua yang masih belum selesai, Israel tidak dapat mengukur dampaknya hanya dengan kegagalannya untuk kehilangan terorisme atau hasutan. Dan Palestina tidak dapat mengukurnya dengan hanya kegagalan untuk mengakhiri kedudukannya. Sebaiknya people to people harus dilihat secara realistis sebagai kendaraan penting untuk membingkai ulang wacana dan menata persepsi yang ada. Dalam konflik Israel-Palestina, setiap generasi telah berjuang, tetapi beberapa di setiap generasi juga telah bergerak ke arah penerimaan keharusan kompromi dan saling pengakuan. Pelopor perdamaian biasanya bekerja keras di pinggiran, di mana ia telah diabaikan, diremehkan, dan kadang-kadang diserang secara fatal. Tapi itu hanya di pinggiran, jauh dari beban negatif keyakinan sosial bahwa pengambilan resiko dan visioner memiliki kebebasan untuk berani dan bermimpi. Haggai is planting these olive trees in memory of his brother Eyal, not too far from the border between Israel and the West Bank. A short time later, Ilham Bahar does the same thing in her village, on the Palestinian side of the divide. Both Haggai and Ilham have lost family members
to the Israeli-Palestinian conflict. We came here today to plant olive trees in the memory of the loved one we lost from the Israeli and the Palestinian side. Today, we try to plant them, hoping they'll grow in the shade of peace and end the struggle between us and the Israelis. Ilham lost her son in a clash with Israeli military soldiers in 2016. He was shot in the back, and a later investigation of the military concluded the soldiers weren't at risk when they opened fire. Haggai's brother was an officer in Israel's Operation Defensive Shield and was killed in the Battle of Jenin in 2002. Our loved ones are buried in cemeteries in Israel and in Palestine. They're under the ground and nothing will grow of them. But maybe something can grow from us getting to know each other. We have a choice as people if we want to keep fighting. Both families are part of the Parent Circle Family Forum, an organization trying to bring together Palestinian and Israeli families who lost loved ones in the conflict. Meeting with bereaved Palestinians wasn't easy for Haggai at first, but he also came to know the other side's narrative. Today, he sees things differently from how he used to. My oldest son just had his bar mitzvah. In 4 years, he's supposed to be drafted to the IDF. I'm sorry, but I just can't imagine my son going to war. He can guard borders of peace, but I can't see him going to serve the occupation. The Bereaved Families Forum is considered controversial by many in Israel. The fact that it opens its doors to all people who lost relatives in the conflict draws criticism from extremists who reject the idea of dialogue. People who take part in the forum suggest reconciliation is mandatory. I realized I have my story and they have theirs. If I'll fight him for who's right, we can fight for another 100 years. It's not the issue. There's another people living here, and they're not going anywhere, just like we are not going anywhere. Nobody here expects this initiative to end the conflict. But for those who lost loved ones, it's a brief moment of hope for a brighter future. Listen, listen. More than welcome. I think it's impossible. It's going to be tough, but let's see what happens. Let's negotiate. We believe that the missing component in almost any peacemaking initiative is the involvement of the people. And our vision is to create a major public negotiating congress that can involve the people and press the leadership. Hi. Shalom. Nice to meet you all. Everyone in the back of his heart knows that this conflict cannot continue forever. It's going to be catastrophe. So people came to listen, to make their opinions in order to find solution to the conflict. So we would like Palestinians and Palestinian Authority will denounce any killing of innocent people. Before that, we lived together. We lived together in peace. But the occupation is a big reason for this thing. The environment in the checkpoints is inciting a lot of violence. You won't be able to do it, so don't cheat me with that promise. I don't mean you personally. You guys and us, and we speak about the future we want to build. Let's be constructive. Let's be constructive. It's a three-state, not in reality. Gaza, West Bank, Israel. Okay, maybe three states. Yes. Do you want 3 states? No, I don't want. What do you mean with that joke? So what was the? It's a three-state. Reality is the 3-state. We have about 1 hour to reach agreement. We reached one agreement about trust-building measures, which was very, very difficult. And now we're debating what is the solution to the Israeli-Palestinian conflict, and it's not easy. No one is going to leave Jerusalem, and perhaps if you will have time and to continue because to I believe Jerusalem is the micro solution. Let's agree to disagree and talk about it later.
Now we are coming. Everyone agree to the two-state solution? Yes. Yes. So we reach an agreement. The negotiation is easy, but the difficult is how we can do that in future. Both sides know it's kind of a game, so you're not really taking the responsibility of implementing the treaty that is agreed. I believe it's important. It's important also for the youth to express themselves, to say ideas without being afraid. This is, for example, the UN Security Council. I like very much what we did today, but it just reminds me how much work we still need to do. Kesimpulannya, pendorong perubahan dan solusi alternatif, citizen diplomasi juga mendorong perubahan dalam pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian konflik. Dengan melibatkan masyarakat sipil, citizen diplomasi dapat menyediakan ruang bagi ide-ide baru, solusi alternatif, dan perspektif yang berbeda untuk mencapai perdamaian. Ini dapat melibatkan advokasi untuk dialog yang lebih inklusif, perubahan kebijakan, dan upaya diplomasi masyarakat yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Perlu diingat bahwa situasi politik dan dinamika konflik dapat berubah dari waktu ke waktu. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, konflik Israel-Palestina tetap menjadi tantangan yang kompleks dan belum menemukan penyelesaian yang komprehensif. Upaya perdamaian memerlukan dukungan dan komitmen dari seluruh komunitas internasional agar bisa mencapai hasil yang berkelanjutan dan adil bagi kedua belah pihak. Semoga upaya-upaya tersebut dan upaya-upaya lainnya di masa mendatang dapat membawa kedamaian dan stabilitas bagi warga Israel dan Palestina. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. I don't want peace. I want problems always.